Nama saya Sumardin dengan nomor peserta 2016-99484366, nomor induk mahasiswa A31223446, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 LPTK Universitas Haliluleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Iya, Tepuk tangan. Baiklah manusia sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita doa. Ya, silakan ketua kelasnya, Divan, pimpin doa teman-temanmu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa kita baca, doa belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dan rasa kebangsaan kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk itu, silakan anak-anakku berdiri semua. Maju kaderang, membela yang benar. Maju kaderang, hati dari serang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Silakan duduk kembali ke tangan. Bagaimana? Masih semangat? Mana semangatnya? Baiklah anak-anak sekalian, demi kelancaran proses pembelajaran kita hari ini, marilah kita membuat kesepakatan bersama. Apa saja kesepakatannya? Yang pertama, iya silakan. Iya, yang kedua, Saya Pak, iya, menghargai pendapat orang lain. iya bagus. Yang ketiga, Pak, iya silakan. pakai seragam dengan rapi. Iya, memakai seragam dengan rapi. Masih ada lagi? Saya Pak, Iya. antusias dan semangat dalam pembelajaran. Iya, bagus. Tepuk tangan. Jadi ya. Jadi berbagai kesepakatan kita yang harus kita patuhi bersama. Ya. Bagaimana kehadiran hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang lalu, ya, kita belajar. Ada masih ingat kita belajar tentang apa? Saya Pak, Iya. yaitu pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak, Iya. pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut: pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, pokok pikiran ketuhanan. Iya, bagus. Tepuk tangan buat pertanyaan menjawab semua kita. Ya, ya. Pada pertemuan kita yang lalu kita belajar mengenai pokok-pokok pikiran undang dasar, yaitu pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Nah, ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang bagaimana kita bersikap positif terhadap pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk itu, untuk kalian lebih memahami, Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita saat ini. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah setelah kalian mempelajari materi sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka kalian dapat Bertindak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
Yang kedua adalah Menyatakan sikap gotong royong, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. iya. Yang ketiga adalah siapa? Yang bisa bantu ya? Silakan sendiri ayo. Mempertahankan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Iya. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah Sepak. iya, silakan. Dan hasil telah secara kelompok tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh disiplin dan Tanggung jawab. Iya. Ya, terima kasih. Silakan duduk pindah. Ya. Jadi ini adalah 4 tujuan pembelajaran kita yang akan kalian capai pada pembelajaran kita hari ini. Ya. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, ya kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran dengan pemecahan masalah. Ya, kemudian metodenya adalah diskusi, tanya jawab, dan debat. Ya, mana semangatnya? Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan inti. Ya, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok diskusi. Ya, kelompok pertama adalah Rani Windani, Divan, Winda, dan Sri Dewi Ayu. Kelompok kedua Muhammad Ali Nur, Sadi Afari, Wa'adi Wafik Aziza, dan Asmarita. Kelompok ketiga Haji Saputra, Marla Tritasya, Fatmaningsi, dan Muhammad Asraf. Ya, untuk itu silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Geser ke bawah. Ya, baiklah. Kalau sudah bergabung kelompoknya masing-masing, Pak Guru akan menjelaskan sedikit atau garis-garis besar materi kita pada pembelajaran kita hari ini. Sebentar Pak Guru akan menayangkan sebuah video dan gambar yang nantinya kalian akan diskusikan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang terdapat dalam video dan gambar tersebut. Ya, bisa ya? Baiklah, kalian perhatikan Pak Guru akan jelaskan, disimak baik-baik penjelasannya Pak Guru. Ya. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, ya, serta dasar terfalsafah dan pandangan hidup bangsa. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, terhadap setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia secara keseluruhan. Itu Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber hukum tertinggi, sumber hukum dasar tertinggi, ya, sumber hukum tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi. Artinya setiap produk hukum yang harus berlandaskan undang-undang, ya, sebagai alat kontrol yang mengecek apakah norma yang lebih rendah sesuai tidak dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi setiap peraturan yang dibuat, ya, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, itulah Undang-Undang Dasar. Ya, lanjutannya. Jadi sudah jadi tugas kita bersama bahwa termasuk kalian, ya, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, dengan demikian pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata saja,
tetapi ya menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Iya. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, tetapi yang tidak kalah penting adalah diwujudkannya dan mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara, penduduk Indonesia wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupannya nyata. Ya, bisa dipahami sampai situ? Bisa. Ya. Masih semangat? Masih. Masih? Masih? Mana tunjukkan semangatnya? Baiklah anak-anak sekalian, ya. Pak Guru akan menampilkan video. Nah, sekarang kalian amati video baik-baik yang Pak Guru akan tampilkan sebentar. Nanti akan menjadi kajian diskusi kalian untuk mencari solusi memecahkan persoalan yang terdapat di dalam video tersebut. Ya? Ya. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD setelah tayangan video dan gambar yang akan Pak Guru tampilkan. Ya, silakan perhatikan ya, simak baik-baik videonya.
siang tadi berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban yang ditemukan tewas di bawah jembatan Cipulir. Mereka dipaksa mengaku bahwa mereka lah yang membunuh korban, kemudian ditahan hingga 3 tahun dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak kepolisian selama itu. Hingga pada akhirnya dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan ternyata mereka tidak bersalah. Karena mereka dipaksa mengaku dan diperlakukan kasar di penjara, mereka mengajukan banding ke pengadilan. Nah, sayangnya guys, gugatan mereka tidak dipenuhi. Makanya sih, gugatannya udah kadaluarsa. Hakim. Oke, lalu kritik atau penjelasan siapa tuh? Sudah simak baik-baik videonya? Sudah. Indonesia, ya. Nah, pada sekarang seperti itu nanti kalian akan diskusikan pemecahan masalahnya, ya. Kemudian ada juga gambar ini, saya akan perhatikan gambarnya. Itu gambar tentang apa? Pertama, tawuran antar apa itu? Antar pelajar, antar kelompok pelajar, antar sekolah, ya. Kemudian gambar kedua, apa ini? Kalau sudah lihat gambar seperti ini, ketidakadilan, ya. Yang ini yang berarti apa ini? Dan yang sana? Iya. Yang berikutnya, ini apa? Iya, sidang yang ricu. Ini? Iya, konflik antar umat beragama atau yang disebut dengan intoleran, ya. Nah, dari keempat, tidak. Gambar kedua, yang ketiga, apa yang ketiga? Kedaulatan rakyat tadi, pokok pikirannya. Kedaulatan rakyat itu tentang musyawarah atau rapat. Ini mencerminkan tidak? Ya. Dan yang terakhir adalah ketuhanan. Ketuhanan berhubungan dengan agama. Ini mencerminkan tidak? Tidak mencerminkan. Berarti ini berlaku yang tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah sekarang Pak Guru akan membagikan kamu LKPD, ya. Langsung. Ya, ini LKPD nomor 1. LKPD nomor 2. LKPD nomor 3. Sudah dapat semuanya? Oh iya, yang tadi bertanya berarti. Nah, sekarang yang bertanya. Terjadi interaksi, ya? Ada bertanya, ada yang jawab. Paham ya? Mulai dari pertanyaan pertama. Bisa ya? Ya. Dari sini, ya, dari seluruh rangkaian ini, siapa tahu ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan, Ivan. Yang lain coba bantu ya. Ya. Terima kasih telah memberikan saya pertanyaan. Apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Iya. Ada yang bisa bantu, Bro? Ya, silakan, Mas Marita. Iya, tepuk tangan buat Mas Marita. Ya. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Bagaimana sikap terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Iya. Bagaimana? Bagaimana sikap terhadap pokok pikiran? Ya, bagaimana sikap terhadap pokok-pokok pikiran? Ya, ada yang bisa bantu? Siapa? Ya, silakan. Baik, Ustaz. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adiza. Bagaimana sikap terhadap pokok pikiran yang mengungkap UUD 1945, yaitu memiliki pengetahuan tentang peraturan hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia. Memiliki pengetahuan tentang isi peraturan hukum, misalnya seseorang bukan hanya sekedar tahu ada hukum tentang pajak, tapi ia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut. Memiliki sikap positif terhadap peraturan hukum, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Ini kamu isi di sini berdasarkan isinya apa? Tidak lagi dari isi sekarang. Ya, silakan kamu carikan isi video tadi di sini. Ya. So, kemudian ini dalam. Ya. Kalau yang kurang jelas silakan tanyakan. Ya. Sini. Jelas ya? 3 menit saja ya. Ya, terus ya. Ya. Tentang video. Rakyat yang kurang mampu selalu tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan rakyat yang mampu walau kesalahan besar pun seperti korupsi tetap mendapat dukungan perlindungan hukum. Berdasarkan pertimbangan pada gambar tadi yang kami amati pada gambar pertama, yaitu terjadinya tawuran antar pelajar SMP yang mencerminkan tiga dan mencerminkan pokok pikiran pertama. Upaya untuk mewujudkan pokok pikiran dalam kehidupan masyarakat negara Republik Indonesia tahun 2021. Sikap positif yang harus dilakukan pada pokok pikiran persatuan. A. Lingkungan keluarga. Pertama, hidup rukun dan saudara. Saling menghargai antara anggota keluarga. Susah sebenarnya. Menjaga kerukunan keluarga, tidak mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. B. Lingkungan sekolah. Ikut serta dalam belajar kelompok, ikut serta dalam belajar kelompok, saling menghargai sesama teman, tidak membeda-bedakan teman. C. Lingkungan masyarakat. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, mempererat tali silaturahmi dengan sesama warga, saling membantu dalam menghadapi persoalan. Dari lingkungan bangsa dan negara, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan, tidak menghina atau merendahkan orang lain, menggalang persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok berikutnya. Siapa? Ada yang ingin? Ya, silakan kelompok 2. Ya, silakan. Ya, bagaimana ke depan? Jalan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tayangan video tadi, kami dapat mengamati ada tuduhan kematian yang terjadi di bawah Jakarta yang tidak keadilan seluruh Indonesia. Kedua, berdasarkan gambar yang kita amati bahwa terjadinya tawuran antar dua kelompok pelajar yang tidak sesuai dengan pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Sikap positif yang ditampilkan memberikan kesepakatan keserapatan keluarga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. B. Lingkungan sekolah. 1. Memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan. 2. Tidak memilih-milih dalam berteman. 3. Suka menolong teman yang sedang berusaha. C. Lingkungan masyarakat. 1.
peduli terhadap permasalahan yang dihadapi warga lain, memberi simpati kepada warga yang terkena musibah, 3. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. D. Lingkungan bangsa dan negara. 1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Gemar melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. 3. Suka bekerja keras. Iya. Kami tutup dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3, kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Lucy. Saya Muhammad Asra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Silakan bisa suaranya. Berdasarkan pengamatan tayangan video tentang pemahaman kalian mengenai kondisi terkini dan analisisnya. Berdasarkan pengamatan kami tentang pihak kepolisian yang salah menangkap pelaku pembunuhan dan ditangkap pelaku adalah kelompok pengamen. Namun walaupun kelompok pengamen tersebut bukan pelakunya, tapi mereka dipaksa untuk mengakui kesalahan tersebut. Dan menurut kami itu adalah perbuatan yang salah bagi pihak kepolisian. Berdasarkan pengamatan tayangan video, berikut sesuai analisis yang telah kalian lakukan di atas tentang perilaku yang seharusnya kalian lakukan terhadap nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pengamatan kami tentang kehidupan antar pelajar yang melakukan tawuran, yang kejadiannya tidak sesuai dengan pokok pikiran persatuan. sikap positif yang ditampilkan sesuai pemikiran kedaulatan rakyat. A. Lingkungan keluarga. Menyelesaikan permasalahan keluarga dengan bermusyawarah, mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan pribadi, menghargai pendapat anggota keluarga lain. B. Lingkungan sekolah. Bermusyawarah dengan kelompok sebelum menyampaikan hasil presentasi, menghargai pendapat teman, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. C. Lingkungan masyarakat. Bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, musyawarah untuk mencapai mufakat, diikuti semangat kekeluargaan, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. D. Lingkungan bangsa dan negara. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Iya. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk untuk kelompok. Iya. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, silakan. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya melakukan pertanyaan. Apa akibat bagi warga negara jika tidak ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Iya, dan satu Pak Guru. Ya, silakan. Kelas akan menjawab pertanyaan dari Abu Nur. Ya. Tidak adanya undang-undang dasar di suatu negara akan membahayakan warga negara karena pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang dan kemungkinan kekuasaannya tidak terbatas. Tidak adanya aturan mengenai wewenang dan batasan setiap lembaga negara yang dikhawatirkan akan muncul konflik di tubuh pemerintah. Iya, bagus. Berikan aplaus untuk semangat atasnya. Bagus. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Sandia Fari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Sikap positif terhadap pokok pikiran pertama persatuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bagaimana sikap positif? Silakan. Dan sudah ya, silakan Asra. Sikap positif terhadap pokok pikiran pertama persatuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Iya, berikan aplaus buat Mas Putra. Ada lagi? Ya, silakan Mas Marita. Sikap positif terhadap pokok pikiran kedua, keadilan sosial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, sikap positif. Siapa yang bisa terhadap pokok pikiran kedua? Saya, Pak. Iya, Muhammad Tasraf. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Marita. Sikap positif terhadap pokok pikiran kedua, keadilan sosial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu: 1. Bersikap adil kepada anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara lainnya. 2. Menaati seluruh peraturan yang berlaku, baik di sekolah, rumah, atau lingkungan lainnya. 3. Menjalankan kewajiban untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Iya, berikan aplaus buat Muhammad Asraf. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Sikap positif terhadap pokok pikiran keempat ketuhanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, dari sebut Pak Guru. Saya, Pak. Ya, Dino, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Linda. Sikap positif terhadap pokok pikiran keempat ketuhanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu: 1. Taat beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah. 3. Menghargai orang lain yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama dan kepercayaan yang kita miliki. Iya, tepuk tangan buat Muhammad. Ada lagi yang bertanya? Saya, Pak. Iya. Sikap Silakan. positif terhadap pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, dari sebut Pak Guru. Ya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Maningsih. Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan lainnya. Saling menghargai pendapat saat sedang berdiskusi, ikut serta dalam pemilihan di lingkungan, misalnya pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan lain-lain. Bagi saya sudah cukup umur ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Sri Dewi Ayu. Ada lagi yang bertanya mungkin? Tidak ada, Aisyah? Iya, terima kasih. Ya. Jadi dari seluruh rangkaian proses pembelajaran kita hari ini, ya, kalian tadi sudah melihat video, kamu sudah jelaskan materinya, ya, sudah melihat gambar, sudah dianalisis, sudah didiskusikan, kemudian dipresentasikan, ya, sudah saling tanya jawab, debat, ya. Nah, kita masuk ke kegiatan akhir atau kegiatan penutup, ya. Di kegiatan penutup ini tentunya kita melakukan sebuah kesimpulan dari seluruh rangkaian proses kegiatan kita dari awal sampai sekarang, ya. Dari rangkaian proses kegiatan kita tadi, ada yang siswa yang bisa bantu Pak Guru untuk menyimpulkan. Ya, silakan. Marla, apa kesimpulannya? Mempertahankan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok pikiran tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Iya, terima kasih buat Marla. Kasih tepuk tangan. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Mas Marita. Yang pertama, bahwa persatuan yaitu menghormati orang lain walaupun berbeda ras maupun suku, agama, budaya, hidup rukun dengan orang di sekitar kita. Yang kedua, keadilan sosial yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dalam berbagai lingkungan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat dan menaati peraturan. Yang ketiga, pokok kedaulatan rakyat yaitu musyawarah untuk mufakat, menggunakan hak pilih dan pemilu. Yang keempat, pokok ketuhanan yaitu menjaga sikap toleransi antar umat beragama. Iya, toleransi antar umat beragama. Tepuk tangan buat Mas Marita. Berikutnya, siapa tahu ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Pak. Oh, yang tadi. Silakan, Alilor. Satu, memiliki pola pikir dan pola
berdasarkan pada konsep prinsip dan nilai yang terkandung dalam isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertekad mempertahankan dan menjaga kriteria pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Iya, terima kasih Nur. Yang tekanan buat Nur. Ya. Ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari seluruh proses kegiatan kita yang telah disampaikan oleh teman itu sudah benar, ya. Tentang kesimpulan tentang bagaimana pola pikir kita, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan cuma pola pikir kita, tetapi sikap kita harus sesuai dengan nilai-nilai pokok-pokok yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, dari tadi Pak Guru akan melakukan refleksi, ya. Dari keseluruhan tadi, ya, ada yang bisa. Siapa yang bisa? Ya, silakan Sri Dewi. Dengan model pembelajaran seperti ini membuat saya lebih bermotivasi untuk belajar karena dalam proses pembelajaran melibatkan semua anggota kelompok aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan ini sangat menyenangkan. Terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama. Tepuk tangan buat Sri Dewi Ayu. Ada lagi? Ya, silakan. Kami minta nih. Dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya alami, saya merasa sangat senang karena materi pembelajaran yang disajikan lebih mudah saya pahami. Kemudian prosesnya juga sangat menyenangkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kami tadi. Tepuk tangan. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatnya? Ada lagi yang bisa apa yang saya rasakan hari ini? Saya lagi? Ya, silakan. Saya lebih mudah memahami materi pelajaran karena prosesnya kami sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang diberikan dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Iya, terima kasih. Ya, ya. Sampai sini sudah dipahami semua ya? Ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini tadi kalian sudah melakukan kesimpulan, sudah merefleksi. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, ya, materinya adalah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, untuk itu Pak Guru harapkan kalian tetap belajar di rumah. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, Pak Guru minta satu orang dari temanmu untuk membaca doa. Ya, siapa ya? Ya, Divan. Silakan pimpin temanmu, ya, untuk berdoa. Ya. Teman-teman, berdoa masa kita berdoa kepada doa pasti doa dulu. Doa selesai. Iya. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.